Kalau kembali kepada kedua kitab yang disebutkan konten sebelumnya, dari kitab Badan Sejati dan kitab Paraga Alam, yang mana di situ ada 3 budaya besar yang mengawali segala sejarah penciptaan. Di situ sebenarnya sudah tertulis simbol-simbol khususnya untuk pemegang wali amanah yang ada di sistem, yang sekarang ini sudah bergerak serempak di perbankan. Di masing-masing daerah, masing-masing pemilihan wali amanah, di situ ada kode-kode tertentu. Sebenarnya dari kode-kode itulah bisa ditentukan wilayah dan penggunaan daripada apa yang tersebar di sistem tersebut, yang sekarang ini sudah 99%, tinggal 1% lagi. Itulah ruh dari harta tersebut. Karena tanpa ruh tersebut, walaupun sekarang sudah 99% yang beredar di sistem sudah diselesaikan, itu tetap tidak bisa digunakan. Karena yang 1% itu tadi justru intinya ruh atau jiwa dari amanah tersebut. Nah, makanya lah inilah titik balik. Pada dasarnya amanah tersebut digunakan untuk persiapan Notorogo Notokuargo menghadapi istilahnya pagebluk besar yang akan segera terjadi. Dalam rangka untuk mengembalikan segala hukum di alam semesta ini kembali ke titik nol, semua kembali kepada jati diri masing-masing. Baru setelah kembali ke jati diri masing-masing, itulah penataan keagamaan, keyakinan, kepercayaan yang dianutnya masing-masing baru bisa berjalan normal. Namun yang disayangkan, masih banyak sekali 99,9% dari pemegang wali amanah tersebut belum menyadari maksud arti dari kode-kode dari dokumen yang mereka pegang. Walaupun mereka mengatakan di depan bahwa mereka sanggup dan bisa menyelesaikan, dan dengan dibuktikan selesainya di sistem ini. Namun waktu yang akan menjawab. Karena memang peruntukan demi peruntukan itu terdapat pada kode-kode tersebut, yang itu hanya bisa dibaca dari kitab yang tidak, atau jarang orang yang bisa membaca atau melihatnya. Karena pada prinsipnya bagi siapa yang mau mengkaji dirinya, melihat kembali ke dalam jati dirinya, ke dalam raganya, dialah yang bisa menerjemahkan dari kode-kode yang dibawa masing-masing mandat tersebut. Baik itu mandat dari kerajaan-kerajaan terdahulu maupun dari sesepuh-sesepuh daerah tertentu yang sudah turun-temurun dimandatkan atau yang belum lama ini dimandatkan. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan sebenarnya apa yang kami sampaikan di sini bukan maksud kami yang enggak, tapi kami ingin menyampaikan program yang sebenarnya dari perjalanan
sang kesatria ini tersebut, mudah-mudahan sampai ke dalam diri setiap kaum, supaya sama-sama kita memperhatikan, berbenah diri, memperbaiki diri, mudah-mudahan sampai ke arah tujuan yang kita cita-citakan bersama, mewujudkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Tapi untuk menjadi jati diri yang sempurna tidak bisa diawali dari luar, dari agama, dari apapun, tapi harus diawali dalam diri kita masing-masing, yaitu di dalam jiwa kita masing-masing. Kita benahin, kita tentukan arah dan tujuan, kita tentukan apa dan bagaimana kita harus menjalani hidup. Karena rata-rata kepercayaan sekarang yang dijalani oleh seluruh saudara-saudara kita dari segala penjuru itu tidak lain hanyalah untuk saling menguasai, saling berdebat, semua ahli saling berdebat, ingin menjadi yang mengatur dari semua yang ada, sehingga timbul kericuhan dan perpecahan. Maka dari itulah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya supaya bisa selamat dalam menghadapi keadaan yang akan datang itu. Karena ketika tongkat komando kepada pasukan Gaib sudah diangkat, ayak-ayak beras mulai dijalankan. Ketika air mulai bekerja, angin mulai bekerja, tanah mulai bekerja, petir mulai bekerja, itu akan banyak menimbulkan kehancuran. Dan yang akan terselamatkan hanyalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, memperbaiki diri supaya hidup lebih baik, lebih makmur, rukun, tanpa memandang bulu suku, kaum, bangsa, kulit, agama. Nah, ketika kita sudah bisa mengikat janji saudara bahwa kita semua adalah saudara, yang ada adalah saudara tua dan saudara muda, saling silih asih dan asuh. Insya Allah di mana ada sekelompok atau pribadi dimanapun itu yang bisa menjalankan prinsip-prinsip tersebut, insya Allah dia akan terselamatkan dari bencana-bencana baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang, baik itu corona ataupun penyakit yang lain. Itu ada yang membawa, itulah pasukan sebelah. Dasar prinsipnya untuk menghindari itu semua, maka sekali lagi kami ulangi, nah sebagai simbol pakai masker itu jangan banyak ngomong, jangan memperdebatkan masalah keyakinan atau apapun, tapi saling berbenah diri, melihat ke dalam diri sendiri. Bacalah kitab kita yang sesungguhnya, kitab Badan Sejati. Bagi siapa yang membaca dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, itulah kunci kehidupan. Sebagaimana yang sudah banyak dikatakan, siapa yang mengenali dirinya berarti dia akan mengenali Tuhannya. Kalau dia sudah mengenali Tuhannya, dengan ucapannya itu ucapan Tuhan, dengan langkahnya, dengan niatnya itu langkah dan niat Tuhan. Disitulah benar-benar kesejahteraan, ketentraman akan benar-benar terwujud. Karena kalau itu belum dibenahi, manusia itu seperti bersifat seperti semut, menumpuk dan menumpuk harta, padahal harta tidak dipakai. Tapi kalau sudah mengetahui jati diri, ketika dana-dana yang sudah ada ini bisa dipergunakan,
ini akan tepat sasaran, akan sesuai yang diharapkan, tidak akan kekurangan makan, tidak akan sakit sampai keleleran nggak diterima di rumah sakit, tidak akan ada yang tidur di bawah jembatan, tidak akan yang menderita gizi buruk dan lain sebagainya. Maka inti tujuan dari channel kami ini hanyalah memberitakan berita dari sang kesatria tersebut, mudah-mudahan bisa diterima dan menjadi bekal supaya kita bisa terhindar dari segala bencana yang akan datang maupun yang sudah terjadi. Maka perhatikanlah di mana ada kesatria-kesatria dimanapun berada yang senantiasa menjaga hatinya, menjaga lisannya, dan berusaha untuk mengkaji dirinya masing-masing, kaum dan kelompoknya, saling menjaga silih asah asih asuh. Di situ insya Allah akan dijauhkan dari corona, dari bencana dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya channel kami ini intinya itu bukan untuk menyampaikan harta-harta amanahnya itu, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri tak kala memang benar-benar sudah saatnya dan bisa dipakai harta tersebut, supaya kita tidak salah jalan yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa membentengi diri kita, keluarga kita, dan kaum kita dari serangan pasukan gaib yang sudah siap siaga di setiap wilayah, setiap daerah, tinggal nunggu komando. Nah, yang kami sayangkan justru yang berkaitan persiapan kita supaya kita itu terhindar dari wabah dan musibah yang akan datang ini malah jarang yang mendengarkan. Padahal intisari dari yang kita sampaikan sebenarnya yang harus dijalanin justru yang tidak dilihat itu. Apa gunanya kalau harta itu sudah cair tapi kita nggak bisa menikmati? Nah, disinilah mudah-mudahan satu persatu kita sebagai juru bicara atau untuk menyampaikan pesan demi pesan itu benar-benar sampai kepada setiap saudara-saudara dimanapun berada. Makanya silahkan sampaikan kepada saudara-saudara yang lain yang belum mendengar, yang belum melihat, supaya sama-sama menjadi bekal kita semuanya selamat dunia dan di akhirat, khususnya adalah selamat dalam masa pancaroba yang benar-benar sedang terjadi dan dilaksanakan. Sekali lagi kami ulangi seperti yang sudah kami sampaikan pada pembicaraan sebelumnya, bahwa bencana demi bencana itu sementara untuk dikasih info kan bagaimana terhindar dari itu semuanya, dipending sementara, bukan dihilangkan, karena memang ekosistem alam ini sudah banyak sekali yang rusak sehingga harus dibenahi. Karena pembenahan yang mungkin sebagian besar orang mengatakan ini bencana, tapi ini adalah pembenahan yang sesungguhnya yang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Karena kalau dibiarkan saja, itu justru bahaya yang lebih besar yang akan terjadi.